Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran retail. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran retail? Komunikasi pemasaran retail adalah suatu bentuk pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pelanggan dalam upaya memujuk dan mengingatkan konsumen mengenai produk dan merek yang mereka jual. Gunanya untuk mengembangkan hubungan perusahaan dengan konsumen sehingga dapat memelihara sifat loyalitas konsumen. Pada dasarnya, komunikasi pemasaran retail terdiri dari 4 elemen dasar komunikasi pemasaran retail. Yang dimaksud dengan elemen komunikasi pemasaran retail adalah suatu proses menawarkan produk dengan menggunakan berbagai macam cara. Yang pertama, periklanan, kedua, promosi penjualan, ketiga, personal selling, keempat, publisitas. Yang pertama, periklanan. Yang dimaksud dengan periklanan adalah merupakan urutan pertama dan berperan di antara semua alat dalam promosi mic, khususnya bagian retail besar. Periklanan biasanya dipilih untuk diimplementasikan oleh retail dengan beberapa tujuan. Tujuan periklanan secara umum terdiri dari 3. Yang pertama, memberikan informasi. Yang dimaksud dengan memberikan informasi yaitu untuk memberitahukan adanya produk baru, adanya program sales, promosi, maupun adanya layanan baru, bahkan untuk memperbaiki kesalahpahaman atau untuk membangun citra perusahaan. Yang kedua, memujuk. Yang dimaksud dengan memujuk yaitu untuk membangun rasa suka pelanggan terhadap retail, memujuk untuk mengunjungi, memujuk untuk membeli, dan mengonsumsi produk baru. 3. Mengingatkan. Yang dimaksud dengan mengingatkan yaitu menggugah kesadaran atau ingatan pelanggan tentang sesuatu yang positif dari retail. Yang kedua, promosi penjualan. Yang dimaksud dengan promosi penjualan adalah program promosi retail dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk meningkatkan penjualan secara umum. Promosi penjualan dijalankan oleh retail. Beberapa tujuan dari promosi penjualan yaitu mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja pada retail tersebut. Metode promosi penjualan. Yang pertama, kontes. Yang dimaksud dengan kontes merupakan penjualan mengadakan kontes dengan memberitahu pembeli untuk melakukan tugas atau menunjukkan keterampilan tertentu. Pemenang kontes kemudian akan mendapatkan hadiah. Yang kedua, diskon harga. Yang dimaksud dengan diskon harga merupakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya liburan. Diskon harga menawarkan penjualan pelanggan mendapatkan harga lebih rendah dari biasanya di musim reguler. Yang ketiga, kupon. Yang dimaksud dengan kupon adalah tanda ditunjukkannya pada pelanggan untuk mendapatkan diskon khusus saat mereka belanja. Yang ketiga, personal selling. Yang dimaksud dengan personal selling adalah suatu interaksi antar individu yang saling bertemu muka yang tujuannya untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang keempat, publisitas. Yang dimaksud dengan publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan.
Tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama, berusaha memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan pelanggan. Artinya, semakin kuat untuk mengambil keputusan pembelian untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan pelanggan. Yang pertama, kesadaran dan pengetahuan tentang toko. Artinya si pelanggan ini menyadari keberadaan toko kita, apakah toko milik kita online, apakah toko milik kita offline, dan menyadari dan mengetahui tentang toko kita. Yang kedua, sikap yang menyayangi, artinya suka terhadap toko yang kita miliki. Ketiga, mengunjungi toko, artinya melakukan pembelian di toko kita. Yang keempat, mengunjungi ulang, artinya melakukan pembelian di toko kita setelah mengunjungi pertama. Misalnya berikutnya dia akan mengunjungi lagi dan seterusnya, bukan sekali datang untuk membeli dan tidak pernah datang lagi, tetapi melakukan pembelian ulang atau menjadi loyalitas pembeli. Tujuan komunikasi pemasaran yang ketiga yaitu untuk posting tioning. Posting tioning artinya adalah kesan yang kita ciptakan di benak pelanggan terhadap toko kita. Keempat, untuk peningkatan penjualan.